Mengejar cinta sang istri. Bab 006. Jika tidak buru-buru ingin pulang, apa aku harus merasa bahagia terkurung di sini selamanya? Aku bisa menjadi lebih gila lagi. Armando berteriak gusar. Sergio menghembuskan nafas berat, menoleh ke arah dokter. Berikan surat pernyataan sehat untuknya. Aku yang akan bertanggung jawab. 23. Tap. Sergio menggeleng. Dokter Arturo mengangguk. Apa yang bisa ia lakukan selain menyetujui? Dan akhirnya hari itu juga Armando benar-benar keluar dari rumah sakit jiwa. Aku masih ada yang harus diselesaikan di perusahaan. Jadi, aku akan mengantarmu ke rumah Mama. Mama pasti akan senang melihatmu kembali. Sergio menoleh ke arah Armando yang hanya diam sepanjang perjalanan. Armando masih setia menatap jalanan dengan pandangan kosong. Entah dia mendengar atau tidak ucapan Sergio. Armando, apa kau dengar aku? Aku akan mengantarmu ke rumah Mama. Seruan keras dari Sergio membuat tertarik kembali ke dunia nyata. Menoleh, lalu mengangguk. Lia, jawabnya singkat. Seperti baru kemarin, aku memiliki kesempatan untuk menebus semua kesalahan pada Virginia. Bercengkrama, bercanda, menggendong anak kami. Ternyata semua itu hanya ilusi, semua hanya halusinasi. Virginia, kenapa rasanya sesakitin? Sergio menatap khawatir pada Armando. Apa jangan-jangan membawanya keluar dari rumah sakit adalah keputusan yang salah? Apa kamu tahu, Mama sangat terpukul dengan kepergian kakak ipar. Namun, Mama lebih terpukul lagi melihat kondisimu yang seperti kemarin. Selama ini aku dan Cecilia mengelola perusahaanmu. Sekarang kamu sudah kembali. Sudah saatnya kamu memimpin perusahaan LAK. 2. Aku percaya, grup Mendoza akan aman di tanganmu. Setelah ini, kamu harus memegangnya kembali. Aku juga punya tanggung jawab sendiri yang harus aku pikul. Armando menoleh. Mengambil napas panjang. Maaf, aku telah banyak menyusahkan kalian. Sergio menatap dari kaca spion. Kalau sudah tahu seperti itu, seharusnya kamu bangkit dan menghadapi semua ini. Jangan terus membuat kami khawatir. Bangunlah, Armando. Jangan terus berkubang pada sesuatu yang sudah hilang. Hidup ini masih panjang. Armando mengangguk. Sergio, apa kamu tahu apa yang ingin aku lakukan? Bertanya dalam hati. Sergio mengambil napas lega. Setidaknya Armando sudah mau diajak bicara. Armando, kita harus melihat ke depan. Jangan terus terpaku pada kesalahan masa lalu. Tapi berusahalah menjadi lebih baik. Jadikan kesalahan masa lalu sebagai pelajaran. Armando lagi-lagi mengangguk. Bahkan ada senyum terukir di wajahnya. Sayangnya, aku tidak bisa melihat ke 24. Depan lagi. Semuanya sudah terlambat. Sekarang, aku hanya ingin bertemu dengannya. Sebelum bertemu Mama, aku ingin beristirahat di villa lebih dulu. Antar aku ke sana. Sergio mengerutkan kening. Villa? Untuk apa ke sana? Apa yang ingin kamu lakukan? Entah kenapa suami Cecilia itu tiba-tiba merasa tidak nyaman. Armando menepuk lengan Sergio. Aku hanya ingin menenangkan diri sejenak. Biarkanlah aku menyendiri untuk sementara waktu. Jangan macam-macam, Armando. Armando tertawa. Aku hanya ingin, saat bertemu dengan Mama, pikiranku sudah menjadi lebih tenang. Aku tak ingin Mama melihatku yang masih terpuruk. Sergio menghela napas berat. Tapi mau tak mau mengangguk kemudian mengarahkan mobil menuju villa yang ada di luar kota. Lupa urusan perusahaan sedang menunggu. Armando tersenyum. Melihat wajah Armando yang sedikit-sedikit sudah ada rona merah, semangat, bahagia, Sergio menjadi lega. Ingatlah, kamu memiliki kami yang menyayangimu. Kamu juga masih memiliki Mama yang selalu butuh kekuatan dari kita. Armando menoleh dan lagi-lagi tersenyum. Aku tahu. Sergio, kamu sahabat sekaligus saudara yang sangat baik. Jika ada kehidupan selanjutnya, semoga kita masih bisa menjadi teman. Terima kasih untuk semua pengorbananmu selama ini.
Memandang Sergio dengan tatapan yang sulit diartikan. Kembali menghadap ke depan menatap lurus jalanan yang kian padat. Duo, aku pernah menemukan cinta yang paling tulus di dunia ini, sayangnya aku telah kehilangan dia. Kehilangan seluruh duniaku. Wanita yang paling mencintaiku. Virginia, jika ada kehidupan kedua, aku harap aku bisa bertemu denganmu. Dan kali ini aku yang akan mencintaimu. K. 25. 40. Barbara dan rahasianya. Hari telah sore ketika mobil Sergio memasuki halaman villa megah di pinggiran kota. Udara sejuk menyambut mereka. Suasana terasa asri, pohon-pohon rindang, halaman yang luas, tanaman aneka bunga yang bermekaran, riuh kicau burung di atas dahan. Sergio merasa tempat ini memang pilihan yang tepat jika ingin menenangkan diri. Berharap, semoga dengan menepi di sini, Armando lekas bangkit dari kenangan kelam. Armando turun dari mobil, langkahnya gontai namun mantap. Seorang kepala pelayan menyambut tergopoh. Menerima koper kecil yang diulurkan oleh Sergio. Armando berjalan menuju gazebo di tepi kolam, memandang air yang tenang memantulkan langit senja. Bayangan Virginia dan Armando Junior mengapung di atas air. Senyum Virginia yang hangat, tawa Armando Junior yang renyah. Bayangan yang terasa nyata, meskipun ia tahu itu hanya bagian dari ilusinya sendiri. Menengadah ke atas, menatap langit yang berwarna jingga. Menahan agar tak ada air mata yang terjatuh. Sebuah bayangan muncul dengan sangat jelas. Bayangan saat ia mengucapkan kata-kata menyakitkan pada Virginia. Wajah Virginia berubah sendu, matanya berkaca-kaca menahan kesedihan. Andai saja waktu bisa diulang, ia ingin merubahnya. Virginia, maafkan aku, bisiknya dalam hati. Bisikan yang hanya terdengar olehnya. Aku benar-benar menyesal. Matahari mulai tenggelam, warna jingga kemerahan, seperti lukisan yang indah namun menyayat hati. Perlahan berganti hitam pekat, semakin menyayat. Armando menoleh, terlihat Sergio berdiri di belakangnya dengan raut khawatir. Armando tersenyum lemah. Aku baik-baik saja, Sergio. Jangan khawatir. Sergio berdiri di sampingnya, tangannya menepuk pundak Armando. Kau tahu, kami semua selalu ada untukmu. Armando mengangguk. Aku tahu, Sergio, jawabnya. Terima kasih. Hari sudah gelap, ayo ke dalam. Armando menghela napas panjang, lalu bergerak, mengikuti langkah Sergio. Matahari sudah sepenuhnya tenggelam, meninggalkan langit malam yang dihiasi bintang-bintang. Armando, sudah terlalu lama aku pergi. Aku harus kembali ke kota sekarang. Ada banyak hal yang harus kuurus di perusahaan. Kalau aku tidak segera kembali, adikmu yang cerewet itu akan menerorku. Sergio berkelakar, mencoba membuat pikiran kakak iparnya terbuka. 26. Armando tersenyum menepuk pundak Sergio. Aku senang melihatnya bahagia bersamamu. Pergilah. Aku akan baik-baik saja. 8. Sergio mengulurkan tangannya, menepuk pelan pundak Armando. Jaga dirimu baik-baik. Hubungi aku jika ada apa-apa. Ada rasa berat yang mengganjal di hatinya. Entahlah, ada perasaan tidak nyaman, seolah ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang tak terucapkan. Namun, tanggung jawabnya di perusahaan juga tak bisa diabaikan. Lah harus kembali menghadapi tumpukan pekerjaan yang menanti, menghadapi tekanan dari para pemegang saham, dan memastikan kelangsungan bisnis grup Mendoza. Sebelum pergi, Sergio mendekati seorang pelayan pria parubaya yang tengah merapikan meja di teras villa. Pamani, panggilnya. Pelayan itu menoleh, menundukkan kepala hormat. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Tanya pelayan itu sopan. Sergio mendekat, berbicara pelan agar hanya pelayan itu yang mendengar. Awasi Armando selama aku tidak ada. Dia agak sensitif saat ini. Meskipun sedikit bingung, pelayan itu mengangguk mengerti, raut wajahnya menunjukkan kesigapan. Lah sudah cukup lama bekerja pada keluarga Mendoza. Dan ia juga sempat mendengar apa yang terjadi pada tuannya. Tentu saja, Tuan.
Saya akan mengawasi Tuan Amando dengan sebaik-baiknya. Apa ada hal khusus yang perlu saya perhatikan? Sergio berpikir sejenak, lalu berkata, semuanya. Apapun itu yang menurutmu janggal, segera laporkan padaku. Hubungi aku melalui nomor ini. Sergio memberikan kartu namanya, dan satu lagi, tolong singkirkan semua benda tajam dari dalam villa. Pisau, gunting, bahkan benda-benda kecil yang runcing. Simpan di tempat yang aman dan terkunci. Pelayan itu menerima kartu Narma dengan tangan gemetar sedikit, menunjukkan betapa seriusnya pesan yang disampaikan Sergio. Namun, La mengangguk paham. Baik, Tuan. Saya akan melakukan itu dan akan selalu waspada dan melaporkan setiap perkembangan kepada Anda. Pelayan itu membungkuk sedikit, menunjukkan rasa hormat dan kesiapannya menjalankan tugas. Sergio mengangguk puas. Terima kasih, Paman. Menepuk pelan pundak pelayan itu sebagai tanda penghargaan, lalu berbalik dan berjalan menjauh, meninggalkan pelayan itu yang kini berdiri tegak. Dengan langkah berat, Sergio berjalan menuju mobilnya. La menatap sekali lagi ke arah villa yang akan ia tinggalkan. Perlahan, mobilnya melaju meninggalkan villa. 27. Baik, Nyonya. Di sebuah ruangan mewah di kantor grup Morantes, Barbara, asisten kepercayaan Virginia yang kini juga menjadi asisten Cecilia baru saja menutup panggilan teleponnya. Ada raut bahagia terpancar dari wajahnya. La meletakkan ponselnya di atas meja, lalu menyandarkan punggungnya pada kursi putar. Tersenyum sendiri. Nyonya siapa? Barbara tersentak saat satu suara tajam menggema di ruangan, jantungnya berdebar kencang. La mendongak, mendapati Nyonya Cecilia berdiri di ambang pintu dengan tatapan tajam dan menyelidik. 1. Barbara menelan ludah dengan susah payah. Tubuhnya menegang. Meskipun berusaha untuk tetap tenang, tapi tangannya gemetar. Apakah Nyonya Cecilia mendengar pembicaraannya barusan? Pikiran itu membuatnya semakin panik. Barbara mencoba untuk mengendalikan diri, mencari alasan yang masuk akal. Namun, lidahnya terasa keluh. La tak terbiasa berbohong. Tapi, ini adalah sebuah rahasia besar yang hanya ia saja yang tahu. Nyoninya. Barbara memulai, suaranya gemetar. La berusaha untuk menemukan kata-kata yang tepat. Cecilia melangkah masuk, tatapannya semakin tajam dan menusuk. Sejak kapan kamu menjadi gagu? Entah kenapa ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Barbara. Tapi apa? Apa mungkin asisten setia ini berkhianat? Cecilia tidak berkata apa-apa, tapi aura yang dipancarkannya cukup untuk membuat Barbara semakin ketakutan. L2, Nyonya. Nona Priscilla Montenegro menawarkan diri ingin menjadi model dalam peluncuran produk baru kita. Bernapas lega. Akhirnya ia menemukan alasan yang tepat. Nyonya Cecilia tidak mungkin mendengar pembicaraan kami, kan? Serius. Hanya itu. Tapi kenapa kamu terlihat gugup? Cecilia mendekatkan wajah pada Barbara, menyentuh pelipis wanita itu dengan ujung telunjuk. Ada keringat yang mengalir sedangkan suhu AC dalam ruangan itu cukup dingin. Apa yang kau sembunyikan dariku? Barbara bergerak mundur dengan mendorong kursinya. Tidak ada, Nyonya. Saya tidak menyembunyikan apapun. Menjaga agar suara kembali normal. Ini. Barbara dengan cekatan membuka tabletnya, dan menyodorkan pada Cecilia. Cecilia mengamati sebentar, memang ada catatan tentang Nona Montenegro. Mengangguk meskipun masih ragu. La tahu tak bisa mendesak Barbara untuk bicara. Namun, satu hal yang masih mengganjal. Jika itu benar untuk urusan bisnis, bukankah seharusnya memakai telepon kantor? Tapi yang ia lihat tadi, Barbara bicara menggunakan ponsel. Sepertinya aku harus waspada dengan wanita ini. Aku akan meminta Sergio untuk mencari tahu. Aku tak mau ia mengambil keuntungan dari perusahaan Virginia. 28. 41. Biar aku yang menemuimu. Nona. Barbara yang sedang melihat drama lucu di ponsel, mendongak saat sopir memanggilnya.
Ya, mengerutkan kening melihat sopir yang sepertinya fokus menatap spion. Ada apa? Tanya Barbara karena sopir itu masih diam. Entah benar atau tidak, tapi saya merasa mobil berwarna hitam metalik itu mengikuti kita. Barbara terkejut dan nyaris membalikkan badan, jika saja sopir tidak berseru. Jangan menengok ke belakang. 4. Barbara terpaku. Tak jadi menoleh. Hanya memperhatikan dari spion yang ada di atas dashboard. Saya sudah memperhatikan mobil itu sejak kita keluar dari perusahaan, terang sopir. Aku akan menghubungi Nyonya, ucap Barbara. Wanita itu segera membuka kembali ponsel. Keluar dari aplikasi drama, dan masuk ke perpesanan. Tapi, seketika gerakan tangannya terhenti saat ia mengingat sesuatu. Barbara, apa kau yakin, sayang? Dia orang kepercayaan kakak ipar, bukan? Maksudku, apa mungkin kakak ipar yang begitu teliti bisa salah memilih orang untuk dijadikan kepercayaan? Sergio mengerutkan kening mendengar aduan istrinya. Barbara yang hampir saja mengetuk pintu yang tidak tertutup rapat, menghentikan gerakannya saat mendengar namanya disebut. Wanita itu merapatkan tubuh ke dinding, ingin pergi tapi penasaran. Aku juga tidak tahu. Tapi aku merasa dia sedang menyembunyikan sesuatu. Tolong kau selidiki dia untukku. Cecilia terus meyakinkan suaminya. Jangan khawatir, aku akan melakukannya. Tep, apa kamu yakin Barbara seperti itu? Semoga saja tidak seperti yang aku pikirkan. Percakapan antara Nyonya Cecilia dan suaminya saat dia hendak mengantar berkas masih terngiang. Dia sedang diawasi. Bukan tidak mungkin ponselnya juga disadap. Pak sopir, pinjamkan ponselmu. Aku harus menghubungi Nyonya. Sopir mengangguk, merogoh ponsel yang tersimpan di saku celana, lalu mengulurkan pada Barbara yang duduk di kursi belakang. Apa perlu kita putar haluan untuk mengecoh? Tanya Pak sopir. Tidak. Yang ada mereka akan semakin curiga. Terus jalan, kita ke butik langgananku yang searah dengan jalan ini. 29. Barbara mengarahkan sopir apa yang harus mereka lakukan. Sambil memberi arahan, jemari tangan Barbara lincah menari di atas kiwot. Nyonya, maaf. Saya tidak jadi datang. Saya sedang diikuti. Terikirim. Menghela napas kesal. Padahal ia sudah menunggu hari ini untuk bertemu dengan seseorang yang sudah lama ia rindukan. Tapi tampaknya keinginan itu harus tertunda. Kenapa Tuan Putriku terlihat kesal? Virginia tersentak kala tiba-tiba sebuah kecupan mendarat di pipinya. Menoleh, ada wajah Alessandro yang begitu dekat, membuat dadanya berdegup kencang. Dalam sekejap lupa cara bernafas. Astaga, pria ini semakin hari semakin terang-terangan dalam bertindak. Tuh, au. Virginia memegang keningnya yang mendapat sentilan. Merengut kesal. Malah melamun, keluh Alessandro yang lalu mengambil tempat duduk di samping Virginia. Kamu sudah pulang? Bukan menjawab, Virginia malah bertanya. Bagaimana tidak heran, pria itu belakangan menjadi gila kerja, dan baru pulang ketika malam telah larut. Tapi sekarang, waktu baru menunjukkan pukul 7 malam dan pria itu sudah ada di rumah. 12. Aku ingin mengajakmu makan malam di luar. Bersiaplah. Virginia tertegun. Di luar. Tapi, entah kenapa ia merasa tidak nyaman. Bukan tidak ingin, tapi belum siap jika bertemu dengan seseorang yang mengenalnya. Jangan khawatir, aku sudah booking restoran itu hanya untuk kita. Jadi kamu tidak akan bertemu dengan siapapun. Alessandro menjelaskan agar merasa tenang. Kamu gila? Iya. Virginia serta-merta berdiri karena geram. Pria di hadapannya ini, kapan dia akan berhenti melakukan sesuatu yang tidak masuk akal? Apa ada seseorang yang membooking satu restoran total, hanya untuk makan malam berdua? 2. Dengan santai Alessandro meraih tangan wanita itu dan menggenggamnya. Aku hanya ingin kamu mulai kembali beradaptasi dengan dunia luar. Sudah sana ganti baju. Kenakan gaun terindahmu. Menatap wajah Virginia yang berdiri tinggi menjulang di hadapannya, mengedipkan mata genit.
Mendengar kata gaun membuat kekesalan Virginia kembali meluap. Seketika wanita itu teringat drama ketika memilih gaun beberapa hari lalu. 30. Saat itu, Virginia menghela napas panjang. Lah menatap deretan gaun, sepatu, tas, dan perhiasan mewah yang terhampar di depannya. Baiklah, katanya akhirnya, suaranya terdengar tegas. Aku akan ambil semua. 2. Para wanita itu sontak terperanjat, saling pandang tak percaya. Letty, pindahkan semua itu ke kamarku. Biarkan mereka membantumu. Perintah Virginia pada Leticia, menelan ludah, saling pandang dengan para pegawai toko. Setelah beberapa saat tertegun, mereka serentak mengangguk antusias. Tangan-tangan mereka bergerak cepat merapikan barang-barang tersebut, lalu membawanya naik ke lantai atas, kamar sang nyonya. Sepanjang proses pemindahan, Virginia terus tersenyum. Membayangkan wajah Alessandro saat mengetahui berapa banyak uang yang telah dihabiskan untuk memenuhi keinginannya. Senyum licik mengembang di bibirnya. Pria itu pasti akan marah melihat tagihan yang datang. Sore harinya, wanita itu bahkan sudah siap dengan sebuah gaun berwarna biru laut yang elegan, memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan sempurna. Lah memadukannya dengan perhiasan berlian yang berkilauan, dan sepatu hak tinggi yang nyaman. Bagaikan seorang ratu yang siap untuk menaklukkan dunia. Tapi sayang, semua tak sesuai dengan harapan Virginia. Sore hari ketika Alessandro puyang, ia tak melihat kemaratan atau sejenisnya di wajah pria itu. Sebaliknya, Alessandro mendekat dengan tatapan memuja. Menarik pinggangnya hingga tubuh mereka merapat. Bagaimana? Apa kau senang dengan acara belanja hari ini? Tanya pria itu sambil mengendus aroma parfum yang menguar. Kalau tidak, aku akan menghukum mereka. Aku benar-benar puas. Virginia meletakkan telapak tangan pada dada pria itu. Menggerakkan dengan sensual. Lali, bagaimana denganmu? Kau sudah melihat tagihannya? Bernardo sudah mengatakannya padaku. Alessandro hendak memberikan kecupan, tapi telapak tangan Virginia dengan cepat mencegahnya. 1. Jadi, bagaimana menurutmu? Virginia masih menunggu reaksi Alessandro. Alessandro menyentakkan tangannya yang masih melingkar di pinggang Virginia hingga posisi mereka kian rapat. Luar biasa. Wanitaku memang keren. Dia mulai paham bagaimana cara menghabiskan uang suaminya. 2. Jadi kau tidak marah? Alessandro mengerutkan kening, kamu berharap aku marah? 31. Wanita yang mendengus kesal. Dia gagal. Kamu belum menjawab pertanyaanku yang tadi. Katakan, siapa yang berani membuatmu kesal? Alessandro menatap wajah Virginia. Kini keduanya sedang berada dalam perjalanan menuju restoran. Menghela napas lemah, Virginia merapatkan tubuh bersandar pada lengan Alessandro. Dia tak jadi datang. Malam yang sama di tempat yang berbeda. Waktu kian larut. Suasana pinggiran kota yang sunyi, udara semakin dingin hingga rasanya seperti menusuk tulang. Virginia, jika kamu tidak mau datang menemuiku, biar aku yang pergi menemui dirimu. 32. 42. Virginia, aku datang. Malam yang pekat, langit kelam tanpa cahaya. Bulan bersembunyi, bintang enggan menampakkan diri. Armando berdiri dengan berpegang pada pembatas balkon. Memandang jalanan di depan villa yang dia tinggali. Suasana lengang padahal malam belum begitu larut. Jauh dari suasana ibu kota yang selalu ramai. Tok, tok, tok. Suara ketukan di pintu membuyarkan lamunannya. Menghela napas resah, masuk ke dalam kamar untuk membuka pintu. Tuan, makan malam sudah siap. Apakah Anda ingin turun? Atau makanan dibawa ke kamar? Pelayan bertanya sopan begitu Armando muncul. Dari balik pintu. Aku akan makan di bawah. Tidak usah repot, jawab Armando. Pelayan sedikit mengernyit. Suara Armando saat ini berbeda dari waktu baru datang kemarin yang begitu datar. Kali ini ada nada cerah di balik suaranya. Pelayan pun tersenyum senang. Saya sudah menyiapkan semuanya, ucapnya. Baiklah,
Armando turun mengikuti langkah pelayan. Mengambil tempat duduk yang memang khusus untuknya. Pelayan segera melayaninya dengan antusias. "Duduklah, Paman. Temani aku makan." Perintah Armando membuat paman pelayan menelan ludah. Tapi, duduklah. Aku tidak mau makan seorang diri, perintah Armando tak ingin ditolak. Meskipun ragu sekaligus takut, akhirnya mengambil tempat duduk berhadap-hadapan dengan Armando. Ini hadiah atau hukuman? Jantungnya berdetak cepat. Selama ini tak pernah ada yang makan satu meja dengan majikan. Mengingat kondisi kejiwaan Armando yang sebelumnya. Dia bukan dibaik-baiki dulu lalu dihukum pancung, kan? Kenapa paman begitu tegang? Armando mengerutkan kening, merasa tidak ada yang salah dari semua yang tadi dia ucapkan. "Ah, tidak. Saya hanya sedikit itu. Saya tidak pernah membayangkan makan satu meja dengan Anda. Saya merasa beruntung." Paman pelayan mencoba mencari alasan yang tidak menyinggung. Setelahnya, makan malam berjalan dengan sangat canggung. Hanya Armando yang banyak bicara dan tertawa, sedang paman pelayan hanya berusaha menanggapi sebisanya. Namun, pria parubaya itu cukup lega melihat kondisi Armando yang ternyata tak semengkhawatirkan yang dibayangkan. "Baiklah, Paman. Aku sudah selesai. Terima kasih hidangan lezatnya, terima kasih juga sudah menemaniku." Armando membersihkan mulutnya menggunakan tisu yang tersedia. Meremas tisu setelahnya dan mencampakkan di 33 atas piring kotor. Dengan senang hati, "Tuan, sayalah yang merasa terhormat." Pelayan ikut berdiri, menunduk hormat dengan senyum tersungging. "Aku akan kembali ke kamar untuk istirahat. Aku ingin tidur nyenyak malam ini, supaya besok bisa segera kembali ke kota. Jadi, jangan ada yang menggangguku." Pesan Armando sebelum ia beranjak meninggalkan ruang makan. Pelayan memperhatikan kepergian Armando dengan senang. "Syukurlah, tuan muda sudah kembali bersemangat. Nyonya besar pasti akan sangat bahagia menyambut kepulangan putranya besok." Tanpa sadar pria itu menghapus setitik air matanya. Ada rasa haru yang tiba-tiba menyeruak. "Aku harus menghubungi Tuan Sergio dan menyampaikan berita baik ini." Malam semakin larut, namun mata Armando masih juga belum bisa terpejam. Turun dari ranjang, melangkah keluar kamar. Suasana sangat sunyi. Tak ada lagi penghuni villa yang terjaga. Mengambil air minum yang ada di teko kaca, membasahi tenggorokan yang terasa kering. Matanya mengedar ke seluruh ruangan. Benar-benar sepi. Menaiki tangga. Suasana rooftop malam hari pasti sangat indah. Naik, dan terus naik. Dan disinilah saat ini ia berada. Berdiri di atas pembatas. Menengadah ke atas. "Virginia, apa itu kamu?" Gumamnya ketika setitik bintang muncul dan berpijar terang. Tersenyum manis, kilasan-kilasan tentang Virginia berkelebat saling mendahului bagaikan slide film yang terus berputar. "Ternyata kamu benar-benar ada di sana," gumamnya lagi dengan mata masih tertuju ke arah satu-satunya bintang. "Baiklah kalau begitu. Jika kamu tidak mau datang ke sini menemuiku, biar aku yang pergi ke duniamu untuk bertemu denganmu." Menjatuhkan pandangan ke bawah. Hanya 2-3 kendaraan yang berlalu lalang. Di antaranya, tampak Virginia tersenyum dan melambaikan tangan. Memejamkan mata, merentangkan dua tangan, tersenyum manis. "Virginia, tunggu aku datang." Wush. Tubuh itu pun melayang. 34. Brak. Seorang pengendara sepeda motor jatuh terguling ketika tiba-tiba sesuatu yang berat menimpa tubuhnya. Berteriak histeris ketika matanya menangkap sesuatu itu. Ujung jarinya menunjuk. "Tolong. Ada. Ya Jatuh terkulai tak sadarkan diri sebelum menyelesaikan apa yang ingin ia ucapkan. Suasana yang semula hening, seketika menjadi riuh. Pengendara motor dan mobil yang sudah menjauh, putar balik mendekat. Para pemilik warung pinggir jalan yang masih terjaga pun tak pelak bermunculan demi mendengar keributan. Beberapa orang menggunakan ponsel untuk mengambil gambar foto dan video.
Beberapa orang menatap sekeliling dengan bingung. Tuan ini pasti jatuh dari villa itu. Seorang dari mereka menunjuk ke arah rooftop. Villa itu adalah bangunan tertinggi yang ada di sana. 19. Satu orang yang lain segera menggedor pintu gerbang yang tinggi menjulang. Begitu panik, terlupa ada tombol bel yang tertempel di tembok pagar. Dini hari di ibu kota. Apa? Mata Sergio seketika terbuka lebar mendengar laporan orang di seberang telepon. Mengucek mata berkali-kali. Berharap penglihatannya salah, dan telinganya salah juga. Namun, berapa kali pun memastikan, yang ada di layar ponsel tetaplah Carlos pelayan villa. Bagaimana bisa? Berlari panik turun dari ranjang. Bukankah tadi kamu bilang dia baik saja? Sayang, ada apa? Cecilia yang terkejut dengan suara keras suaminya ikut terbangun. Sergio memberikan isyarat pada istrinya untuk diam menunggu. Aku akan ke sana. Sergio menutup panggilan dan bergerak mencari baju untuk mengganti piyama yang membungkus tubuh. Sayang, apa yang terjadi? Siapa yang menghubungi? Cecilia mengikuti setiap gerakan suaminya. Sergio menghentikan langkah. Menatap ke arah istrinya, menangkup wajahnya dengan dua telapak tangan, mengambil napas sebelum bicara. Sesuatu terjadi pada Armando. Sekarang dia ada di rumah sakit. Apa? Bukankah tadi sore? 35. Tenanglah. Aku akan ke sana. Aku akan ikut denganmu. Tanpa menunggu jawaban, Cecilia bergerak mengganti pakaian. Mengambil tas kecil dan ponsel. Asteris. Sergio, kau baik-baik saja. Cecilia menatap cemas ke arah suaminya yang sejak tadi mengemudi dalam diam. Entah perasaannya benar atau tidak. Tapi ia melihat suaminya nampak begitu tertekan. Maaf. Hanya satu patah kata yang nyaris tak terdengar meluncur dari mulut Sergio. Apa? Apa maksudmu? Kenapa minta maaf? Cecilia tak mengerti. Seharusnya aku tidak menyetujui keinginannya keluar dari rumah sakit. Jika aku bersikeras menolak, ini pasti takkan terjadi. Suara pria itu terdengar bergetar, penuh rasa bersalah. Cecilia menggelengkan kepala, kenapa bicara seperti itu? Ini sama sekali bukan salahmu. Mungkin memang seperti itulah takdir kakakku. Setidaknya, andai aku tidak membiarkan dia sendirian di villa. Sudah cukup, Sergio. Jangan bicara lagi. Berhenti menyalahkan dirimu sendiri. Sergio terdiam, suasana hening sepanjang jalan. Hingga mobil yang dikendarai Sergio tiba di rumah sakit tempat Armando dirawat sebelum matahari terbit. Bagaimana kondisinya? Sergio dan Cecilia menghampiri Carlos yang duduk terkantuk-kantuk di depan ruang rawat. Carlos berdiri dari duduknya dan menjatuhkan diri berlutut di hadapan Sergio. Maafkan saya. 1:36. 43. Apakah aku jahat? Carlos menjatuhkan dirinya berlutut di hadapan Sergio. Maafkan saya, Tuan. Saya benar-benar telah lalai dalam menjalankan perintah Anda. Saya tidak menyangka akan terjadi seperti ini. Saya gagal menjaga Tuan muda. Carlos menunduk dalam. Dia tak hanya takut, tapi juga sedih mengingat kondisi Armando. Ceritakan dengan jelas. Apa yang sebenarnya terjadi? Titah Sergio. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Kami semua sudah tertidur lelap ketika tiba-tiba mendengar suara teriakan dari depan villa. Beberapa orang menggedor gerbang, dan ketika kami keluar, kami mendapati Tuan Armando telah bersimbah darah. Polisi sedang menyelidiki kejadian ini. Carlos menjelaskan sebatas yang ia tahu. Sergio membantu Carlos untuk berdiri. Sudahlah, bukan salahmu. Kita tunggu hasil penyelidikan polisi. Carlos mengangguk sambil lagi-lagi menghapus air matanya. Sergio dan Cecilia memasuki ruang perawatan setelah diizinkan. Tampak Armando terbaring di tempat tidur. Tubuhnya terbalut selimut putih, wajahnya pucat namun terlihat tenang. Tak ada raut kesakitan di sana. Bahkan terlihat senyum tipis tersungging di antara mata yang terpejam. Sebuah alat bantu pernafasan terpasang di hidungnya. 1.
Dokter berdiri di sisi ranjang yang berseberangan dengan Sergio dan Cecilia. Menghela napas lelah. Bagaimana kondisinya? Tanya Sergio pada dokter tersebut. Kondisi pasien bisa dibilang cukup serius, kata dokter tersebut. Beliau mengalami luka di kepala dan cedera pada tulang iga. Sebuah keajaiban beliau masih bertahan hidup. Akan tetapi semuanya juga masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. 1. Cecilia yang berada di sisi ranjang Armando sambil menggenggam tangan pria itu menangis terisak. Apa yang sedang terjadi padamu sebenarnya, Kak? Kenapa kamu bisa jadi seperti ini? Baiklah. Terima kasih, dokter, ucap Sergio. Kalau begitu, saya permisi. Dokter menundukkan sedikit kepalanya lalu keluar dari ruang rawat Armando. Sergio meletakkan kedua tangannya di bahu Cecilia, memberikan dukungan kepada wanita itu. Jangan khawatir, semua akan baik-baik saja, ucapnya. Masih sambil menangis terisak Cecilia mengangguk. Aku harap begitu. Matahari telah berada tepat di atas kepala ketika dua orang polisi datang ke ruang rawat Armando. 37. Apakah Anda keluarga pasien? Tanya polisi yang telah berhadapan dengan Cecilia dan Sergio. Lia, kami keluarganya. Bagaimana dengan hasil penyelidikan? Tanya Sergio. Salah seorang dari polisi mengeluarkan sebuah amplop berisi materi rekaman CCTV. Berdasarkan rekaman yang kami dapat dari gedung di seberang villa tempat Tuan Armando tinggal, kejadian yang ini bukanlah sebuah kecelakaan, ucapnya. Bukan kecelakaan. Lalu apa? Apa ada yang sengaja mendorongnya? Sergio menatap polisi dengan penasaran dan sedikit ketakutan. Sama sekali bukan. Data yang kami peroleh menunjukkan bahwa Tuan Armando memang sengaja melakukan percobaan bunuh diri, lanjut polisi dengan suara yang tegas. Kami telah melakukan lebih penyelidikan lebih lanjut, dan kami ingin keluarga mengetahui fakta ini. Polisi menyerahkan berkas yang dibawa pada Sergio. 2. Cecilia menutup mulutnya dengan telapak tangan. Menggelengkan kepala berkali-kali. Kakak, kenapa kakak melakukan hal seperti itu? Apa yang ada dalam pikiranmu? Wanita itu menangis tergugu. Sergio menunduk dadanya terasa sesak. Dipeluknya tubuh istrinya kian erat. Aku tidak menyangka akan sampai seperti ini, bisiknya dengan suara bergetar. Apa yang sebenarnya dipikirkan kakakmu itu? Kak, jagat maya dihebohkan oleh berita kejadian yang menimpa Armando. Potongan-potongan gambar, slide-slide video bertebaran menghiasi sosial media dan menjadi pencarian berita terpanas. Semula hanya berita tentang sesosok pria yang terjatuh dari atas gedung. Namun, semakin beranjaknya hari perlahan berita berubah. Pemimpin grup Mendoza melakukan percobaan bunuh diri. Berbagai komentar bermunculan. Tidak disangka bos Mendoza melakukan hal seperti itu. Apakah itu bentuk penyesalan atas kepergian Nyonya Virginia? Apa gunanya? Saudaraku seorang perawat rumah sakit jiwa. Katanya pernah melihat bos Mendoza menjadi pasien di sana. Wah, jadi, saat menghilang selama 2 tahun ternyata dia dirawat di rumah sakit jiwa. Apakah Anda sudah melihat berita hari ini? Bernardo menerobos masuk ke dalam ruangan Alessandro. Begitu. 38. Tergesa, hingga terlupa untuk mengetuk pintu. Alessandro yang sebelumnya fokus dengan berkas di tangan seketika mengangkat kepalanya. Ada apa sampai kamu lupa sopan santun? Matanya memicing tajam. Bernardo meringis sambil menggaruk tengkuknya. Maaf, ucapnya. Pria itu lalu menyodorkan ponselnya yang dalam kondisi terbuka. Alessandro mengamati berita-berita yang berseliweran dengan mulut terbuka. Sesaat kemudian, Virginia, gumamnya. Pria itu berdiri dari duduknya dan berlari keluar dari ruangan tanpa bicara apapun. Bernardo yang tahu persis apa yang akan dilakukan oleh tuannya segera bergegas mengejar. Handle urusan pekerjaan. Aku akan pulang sendiri, seru Alessandro yang mengetahui bahwa asistennya itu sedang mengikutinya. Mendengar perintah itu Bernardo seketika menghentikan langkahnya dan mengangguk. Baik, Tuan, jawabnya meskipun tak yakin apakah suaranya terdengar atau tidak oleh atasannya.
Alessandro sampai di rumah setelah 60 menit berkendara. Kamu sudah melihat berita hari ini. Melangkah ragu mendekati Virginia yang tengah duduk bersandar di atas sofa dengan tatapan kosong. Virginia mengangguk. Aku baru saja melihatnya, jawab wanita itu. Aku akan mengantarmu ke sana, jika kamu ingin melihat, ucap Alessandro. Entah apa yang dirasakan pria itu. Melihat Virginia seperti sedang terpukul, dia merasa dadanya sakit. 6. Virginia menggeleng. Aku akan melihatnya lain hari, ucapnya. Alessandro mengambil tempat duduk di samping wanita itu lalu memberikan pelukan. Walaupun berkata sudah move on, tentu saja wanita itu tidak mungkin tidak memikirkannya. Dia ada di villa itu, gumam Virginia. Alessandro menoleh, menatap wajah wanitanya yang setia duduk dengan pandangan kosong. Kamu mengetahui tempat itu? Tanyanya yang kemudian ia rutuki sendiri. Virginia pernah menjadi anggota keluarga itu. Mana mungkin tidak tahu. Virginia mengangguk. Villa pribadi keluarga Mendoza. Hanya keluarga inti yang boleh pergi ke sana. Bahkan semasa aku masih menjadi istrinya, tak pernah sekalipun dia mengajakku. Yang pernah dibawa ke sana adalah... Virginia menggantung ucapannya. Alessandro menatap wanita itu dan menunggu kelanjutan. Hingga beberapa detik kemudian satu nama meluncur dari mulut Virginia. 39. Veronica. Alessandro memeluk perempuan itu semakin erat. Aku akan membangun 1000 villa untukmu. Kamu bahkan tahu hanya sebuah villa seperti itu tak ada artinya apa-apa bagiku. Kamu adalah satu-satunya yang paling berharga. 5. Virginia mengangguk. Satu lagi luka yang pernah digoreskan oleh Armando muncul ke permukaan. Ale, aku tidak berharap dia melakukan hal bodoh seperti itu. Tapi aku juga tidak bersedih untuknya. Semua rasa itu telah mati. Yang ku ingat saat sesuatu terjadi padanya, selalu hanya luka yang pernah aku rasa. Aku hanya berpikir tentang diriku sendiri. Apakah aku terlalu jahat? 2. Tidak. Kamu tidak jahat. Apapun tentangmu adalah benar. Pelukan yang semakin erat. Tanpa suara, hanya deru napas berpadu dengan detak jarum jam. 40. 44. Aku melihatnya. Kenapa dia tidak mati saja? Seorang wanita muda berpakaian lusuh menatap siaran televisi di sebuah warung dengan tangan terkepal. Karena ia aku menjadi seperti ini. Terus memaki dalam hati. Seolah dirinya korban paling tersakiti. 1. Heh kamu. Jadi beli tidak? Kalau tidak beli apa-apa, cepat pergi dari sini. Merusak pemandangan saja. Melihat wanita itu yang terus menatap ke arah layar televisi membuatnya merasa geram. Dikira ini tempat numpang nonton. Gerutunya lagi. Lia, ini aku beli setengah liter beras dan 2 bungkus mie instan. Meskipun kesal, wanita itu tak bisa melawan. 1. Ditunggu sejak tadi, tidak tahunya cuma beli beras setengah liter. Pemilik warung mengomel kesal. Menakar beras, mengambil mie instan, memasukkan dalam plastik lalu menyerahkan dengan kasar. Nih, minggir sana. Gak tahu apa kalau yang lain lagi ngantri di belakangmu. Awas saja. Kalau suatu saat nanti aku kembali jadi orang kaya. Toko ini yang pertama kali aku ratakan dengan tanah. 4. Wanita itu yang tak lain adalah Veronica hanya bisa bergumam dengan kesal, tak bisa berbuat apapun selain pergi. Kondisi wanita itu telah pulih sejak 1,5 tahun yang lalu pasca sumsum tulangnya diambil dengan paksa oleh Armando. Akan tetapi meskipun begitu kehidupannya tak juga membaik, karena tak ada pekerjaan yang bisa ia lakukan selain mengumpulkan barang bekas dan menjualnya. Berjalan gontai menuju tempat tinggalnya yang ada di kolong jembatan. Sendirian, berdesakan bersama kumpulan pengemis, karena papanya bahkan telah meninggal sejak setahun lalu karena tubuh tuanya yang rentan penyakit. Apa dia itu jelmaan kucing yang memiliki nyawa rangkap? Dulu terluka parah saat kecelakaan, berakhir koma, bahkan menjadi gila. Tapi tetap saja tidak mati. Dan sekarang, bahkan terjun dari rooftop villa, tetap saja masih hidup. 2.
Terus berjalan sambil berbicara sendiri, mungkin itulah satu-satunya cara yang dia punya untuk melampiaskan kekesalan. Hulfet, andai saja ada yang bisa membawaku keluar dari neraka kemiskinan ini. Suasana di sebuah ruang rawat kelas VVIP penuh haru. Armando akhirnya membuka mata setelah 5 hari tidak sadarkan diri. Nyonya besar Mendoza yang baru saja datang bersama Charlotte menghapus air matanya. Anak bandel. Apa yang sebenarnya ada dalam otakmu? Kenapa menjadi bodoh dan tak bisa berpikir panjang? Wanita yang tampak semakin tua dengan tubuhnya yang ringkih itu menangis terseduh-seduh. Mama, maafkan aku. Air mata mengalir dan turun melewati pelipis Armando yang masih terbaring, lalu jatuh. 41. Membasahi bantal. 3. Mendengar permintaan maaf dari putranya, bukan membuat air mata wanita itu berhenti, tapi malah semakin berderai. Begitulah seorang ibu. Jika anaknya memiliki kesalahan seluas lautan, maka seorang ibu akan selalu memiliki maaf seluas samudera. Jika seorang anak mengalami kesakitan, percayalah, ibu yang melahirkannya akan merasa lebih sakit lagi. Nyonya besar Mendoza memeluk putranya yang masih hanya bisa berbaring. Meluapkan segala emosi. Jika memang menyesal, harusnya perbaiki dirimu. Supaya di alamnya sana Virginia melihat kamu benar-benar bisa berubah, bukan melakukan hal bodoh yang malah menyusahkan semua orang. Apa menurutmu Virginia akan senang melihatmu seperti ini? Armando menangis tanpa suara. Hanya air mata yang terus mengalir. La juga tidak tahu, kenapa ia bisa sampai menjadi bodoh seperti itu. Bagaimana bisa ia seperti orang hilang akal? 1. Permisi, saya harus melakukan pemeriksaan. Seorang pria berpakaian serba putih mendekat ke arah ranjang pasien. Mama, tenangkan dirimu. Jangan seperti ini. Ingatlah kondisi kesehatan Mama. Jangan terlalu berpikir banyak. Kakak pasti akan segera pulih. Cecilia meraih dua bahu mamanya, agar wanita tua itu segera bangun dan berhenti menangis. Nyonya besar Mendoza segera bangun sambil menyeka air matanya. Bagaimana kondisi putra saya, dokter? Tanya wanita tua itu. Sejauh ini cukup baik. Bahkan bisa dibilang ini suatu keajaiban, jatuh dari gedung setinggi itu, dan hanya mengalami cedera kepala dan tulang iga. Jika itu orang lain, mungkin. Dokter tak melanjutkan ucapannya. 2. Akan tetapi meskipun begitu, kondisi Tuan Muda masih harus dalam pantauan dokter. Tuan Muda juga masih harus istirahat total. Belum boleh melakukan banyak pergerakan untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah pada tulang iga. Di depan pintu ruangan itu tanpa seorang pun menyadari, melalui kaca kecil yang tertempel di pintu seorang wanita menatap datar pemandangan yang tersaji di depan mata. Keluarga Mendoza yang sedang berkumpul di samping ranjang pasien. Wanita yang hanya menatap mantan suaminya yang tengah terbaring dengan kepala diperban. Wanita itu, Virginia Fernandez, mencoba meraba hatinya. Masihkah ada rasa kasihan? Ya, rasa kasihan itu memang ada. Tetapi hanya sebatas kasihan sebagai sesama manusia. Bukan lagi rasa kasih seperti yang ia miliki dulu ketika masih mencinta. Di atas ranjangnya dengan tubuh masih terbaring lemah Armando merasa jantungnya berdetak kencang. Virginia, panggilnya dalam hati. Merasa ada seseorang yang mengawasi pria itu menoleh ke arah pintu dan tanpa sengaja tatapan mereka berdua beradu. Virginia, panggil Armando. Serta-merta pria itu berusaha bangkit. Virginia menatap datar, menghembuskan napas pelan, membalikkan badan tanpa kata, meninggalkan tempat itu. 42. Armando, hati-hati dengan gerakanmu. Dokter mengatakan untuk jangan banyak bergerak. Sergio menangkap tubuh Armando yang hendak turun dari ranjang. Virginia. Aku melihat Virginia di sana. Dengan susah payah Armando mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah pintu. 1. Sergio, Cecilia, dan Nyonya besar Mendoza saling pandang. Apakah karena kondisinya yang sekarang membuat Armando kembali berhalusinasi? Armando, tenanglah. Cecilia ikut menahan tubuh pria itu.
Nyonya besar Mendoza kembali menangis. Aku benar-benar melihatnya, dia ada di depan pintu tadi. Cepatkanmu kejar dia. Armando mendorong tubuh Sergio agar segera keluar mencari Virginia. Armando, sudahlah. Jangan bersikap seperti ini. Kita semua sama-sama tahu, kakak ipar sudah tidak ada lagi di dunia. Sergio tak tahu lagi harus berkata apa. Nyonya besar Mendoza terhuyung lalu duduk di tepi ranjang. Melihat kondisi putranya, hati wanita itu hancur berkeping. Kenapa kalian tidak pernah percaya padaku? Aku benar-benar melihat Virginia. Aku benar-benar melihatnya, dan aku tidak mungkin salah mengenali. Firasatku selama ini benar. Dia masih hidup. Armando berteriak frustasi karena tak seorang pun yang mempercayai dirinya. Aku percaya. Kalau begitu lekaslah sembuh lalu kita cari dia bersama-sama. Tak punya pilihan lain, Sergio mencoba memahami kondisi sahabatnya. Armada mendengus lalu memalingkan wajah mendengar ucapan Sergio. Benar-benar kesal. Apakah mereka semua menganggap dirinya kembali berhalusinasi? Kalau begitu jalan satu-satunya adalah dia harus cepat sembuh. Dia akan buktikan pada mereka semua. Instingnya kali ini tidak salah. Virginia masih hidup. Akan tetapi, kini sesuatu mengusik hatinya. Jika benar Virginia masih hidup, lalu kemana saja wanita itu selama ini? Kenapa tidak pulang? Kenapa tidak menemuinya? Apakah masih marah? Ya, Virginia hanya masih marah. Tak apa, ia akan minta maaf. La akan menebus semuanya. Z. 43. 45. Ke makam keluarga Morantes. Beberapa waktu berlalu, kondisi Armando semakin membaik. Tubuhnya tak lagi lemah. Semangat dan keyakinannya begitu kuat tiap kali ia mengingat tentang sosok yang pernah ia lihat di depan pintu ruang rawatnya. Sosok yang ia yakini sebagai Virginia. Karena itu ia dengan sangat patuh mengikuti semua proses penyembuhan yang disarankan oleh dokter. 4. Selamat, Tuan Muda. Dokter memandang Armando penuh rasa takjub. Ini benar-benar di luar dugaan. Anda pulih lebih cepat dari waktu yang diperkirakan. Armando mengangguk. Terima kasih, dokter, ucapnya. Memang inilah tujuannya, keinginannya. Dia ingin segera kembali kuat seperti sedia kala. Agar ia bisa segera mencari Virginia. Bukan hanya sekedar ingin membuktikan pada keluarganya, tapi juga demi dirinya sendiri. Sembuh dari cedera, Armando langsung kembali memimpin grup Mendoza. Untuk meraih kembali hati Virginia, ia harus memiliki segalanya, termasuk kekuasaan. Yang dia lakukan pertama kali begitu kembali adalah memulai pencarian Virginia. Bergerak seorang diri, tanpa memberitahu keluarga yang menurutnya percuma. Mereka tidak akan percaya dan hanya akan menganggapnya gila. Menggunakan semua koneksi dan sumber daya keluarga Mendoza, namun Virginia seperti lenyap di telan bumi. Informasi yang didapat hanya berupa gosip dan rumor samar, tak satu pun yang mengarah pada keberadaan Virginia secara pasti. Kecemasan mulai menggerogoti Armando. Tapi ia tetap pada satu keyakinan. Virginia masih hidup. Di sebuah pemakaman khusus keluarga Morantes, Virginia duduk bersimpuh di samping sebuah batu nisan. Di sampingnya Alessandro menemani dengan memegang sebuah payung hitam di tangan kiri. Tangan kanannya mengusap permukaan nisan. Salam, Ibu Mertua. Aku pria yang akan membahagiakan putrimu dan selalu menjaganya mulai hari ini, hingga akhir napasku. Pria itu kemudian melirik ke arah Virginia yang sedang mengusap air matanya. Kembali menatap sebuah nama yang terukir di atas nisan, Patricia Morantes. Restui kami, Ibu. Virginia menoleh dan tersenyum. Terima kasih. Kamu telah membuatku memiliki kesempatan untuk bisa hidup dengan bahagia. Kamu selalu ada untukku. Kamu satu-satunya yang aku miliki sekarang. Dan aku tahu, kamu satu-satunya yang takkan pernah mengecewakan aku. Alessandro tersenyum. Sebelah tangannya kini telah menggenggam jemari wanita itu. Apa kau ingin mengunjungi makam pria tua itu juga? Aku akan mengantarmu. Menatap wajah wanitanya dengan teduh. Virginia menggeleng lemah.
Mungkin lain kali, jawabnya. Aku bisa mengatur agar makamnya dipindah ke sini kalau kamu mau. Supaya kamu tidak perlu pergi ke dua tempat. 44. Berbeda. Virginia lagi-lagi menggeleng. Tidak. Biarkan dia di sana. Aku akan mengunjungi sesekali, karena bagaimanapun dalam tubuhku mengalir darahnya. Tapi menempati makam keluarga Morantes, dia sama sekali tak layak. Dia hanya seorang pengkhianat. Jika bukan karena dia pulang dengan membawa Veronica dan ibunya, mungkin mamaku tidak akan sakit-sakitan lalu meninggal. Virginia menjeda ucapannya untuk mengambil napas, mengurai sesak di dada. Alessandro dengan setia mendengar setiap tuturnya tanpa menyela. Membiarkan wanita itu meluapkan segala emosi yang terpendam dalam hatinya. Aku ingat betul, mamaku sangat sehat. Tapi setelah wanita itu datang, beberapa hari kemudian tiba-tiba kondisi mama langsung menurun, sering pingsan dan akhirnya meninggal. Aku masih sangat kecil waktu itu. Setelah dewasa baru menyadari ada yang janggal dengan meninggalnya mamaku. Ingin mengusut, tapi mereka selalu mematahkan langkahku. Alessandro menggenggam tangan Virginia semakin erat. Menyalurkan segala kekuatan dan ketenangan. Meyakinkan semua akan baik-baik saja mulai sekarang. Lah benar-benar paham, sedalam apapun luka ingin dikubur, rasa sakitnya tak mungkin hilang begitu saja. Apa? Area pemakaman. Armando terkejut sekaligus heran dengan apa yang disampaikan oleh orang di seberang telepon. Jantung pria itu berdetak dengan kencang. Seorang detektif yang dia sewa melihat kemunculan Virginia di suatu tempat. Tapi, kenapa ada di area pemakaman? Dan bersama dengan seorang pria. Siapa pria itu? Gambar yang dikirim oleh detektif Pedro hanya terlihat bagian punggungnya. Siluet si wanita ia mengenali itu Virginia. Lalu siapa pria itu? Sebelumnya, saya berusaha mengikuti mereka, tapi sepertinya mereka menyadari. Di sebuah jalan yang ramai tiba-tiba bermunculan mobil dengan warna dan nomor plat yang sama. Saya gagal mengenali. Hanya mengandalkan logika, saya mengikuti salah satu mobil, tetapi ternyata yang saya ikuti mobil yang salah. Yang turun dari mobil bukan orang yang saya lihat di area makam. Detektif menjelaskan penuh penyesalan. Itu artinya orang membawa Virginia bukan orang biasa. Pasti orang yang memiliki kekuasaan sangat besar. Armando bergumam seorang diri. 1. Baiklah, kimkan saja aku lokasi makamnya. Simpan emosi, setidaknya ada sedikit titik terang. Baik. Armando mempercepat laju mobilnya setelah mendapatkan lokasi yang dikirim oleh Pedro. Sekitar 1 jam kemudian ia sampai di lokasi. 45. Menoleh ke kiri dan kanan. Tempat ini terasa familiar. Apa aku pernah datang ke sini sebelumnya? Armando mengerutkan kening mencoba mengingat-ingat. Mengangkat kepala menghadap ke atas, sebuah papan nama besar dengan ukiran indah dan tegas. Keluarga Morantes. Armando tersentak. Kenapa aku tidak pernah ingat tempat ini setelah sekian lama? Aku benar-benar buruk, gumamnya. 6. Suatu bayangan dari masa lalu melintas di depan mata. Virginia meminta dia mengantar ke makam di hari peringatan meninggalnya mamanya. Namun, ia menolak. Hari itu ia malah memilih menemani Veronica berbelanja. Memanjakan wanita yang ternyata palsu. Setelah hari itu Virginia tak pernah lagi mengajaknya. Setitik air bening meluncur tanpa permisi, segera ia menggerakkan ibu jari untuk menghapusnya. Virginia, maafkan aku. Armando baru saja berniat untuk masuk ke dalam, tetapi seorang pria parubaya yang tampaknya adalah penjaga makam menghadangnya. Selamat sore, Tuan. Apa Anda sedang mencari makam seseorang? Armando mengerjap bingung. Dia harus menjawab apa? Iya. Saya ingin mengunjungi makam nenekku. Satu kebohongan tercipta supaya bisa mendapat akses masuk. Begitukah? Penjaga makam menelisik ragu. Memperhatikan penampilan Armando dengan teliti. Tetapi sepertinya saya belum pernah melihat Anda. Saya tinggal di luar negeri. Alasan klasik yang muncul secara tiba-tiba. Mengangguk-angguk ragu.
Tapi akhirnya memberi jalan juga. Terima kasih. Seperti bukan dirinya. Armando yang dulu tak pernah mengucap terima kasih. Apalagi menundukkan kepala di hadapan orang lain dengan kasta yang lebih rendah darinya. Tapi sekarang ia melakukannya. Melangkah masuk ke dalam area makam, menengok segala penjuru. Batu nisan dengan taburan bunga yang masih baru jadi tujuannya. Menggerakkan kaki untuk mendekat. Armando menjatuhkan diri berlutut. Air mata yang seketika tumpah. Elbu, aku tahu ini tak layak. Tapi aku akan tetap memohon, maafkan aku. Aku suami yang buruk bagi putrimu. Tapi aku berjanji, aku pasti akan memperbaiki semuanya. Aku takkan membuatnya bersedih lagi. Aku akan menebus semua kesalahanku. Tolong restui aku, Ibu. 3. 46. 1000 Villa. Virginia, yang sedang membaca berita di ponsel, mengangkat kepala ketika mendengar pintu kamarnya diketuk dari luar. Masuk, seru wanita itu. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan Leticia masuk, mendekat lalu membungkukkan badan. Permisi, Nyonya. Virginia mengerutkan kening mendengar perubahan sapaan Leticia. Sejak kapan gadis itu merubah sapaannya? Bukankah biasanya ia memanggil dirinya dengan sebutan Nona, kenapa sekarang menjadi Nyonya? Ah, sudahlah, tidak terlalu penting. Ada apa, Leticia? Nyonya, ada beberapa tamu yang ingin bertemu dengan Anda. Tamu? Siapa? Virginia tidak mengenal siapapun di sini, karena ia memang tak pernah keluar dari mansion mewah Ale jika tidak bersama pria itu. La juga merasa tidak punya janji dengan siapapun. Beberapa orang pria, katanya, mereka arsitek yang datang atas persetujuan Tuan Muda. Virginia semakin bingung. Arsitek? Apa Ale ingin membangun rumah baru, atau merenovasi rumah mewah yang saat ini mereka tempati? Virginia bangkit dari bersandarnya lalu keluar diringi oleh Leticia. Selamat siang, Nyonya Garcia. Beberapa pria berjas eksklusif dan berpenampilan rapi membungkuk hormat begitu Virginia duduk di sofa. Virginia tertegun. Nyonya Garcia. Ingatan Virginia melayang ke masa beberapa tahun silam. 5 tahun ia berstatus sebagai istri Armando, pria itu tak mengizinkannya menggunakan nama belakang Mendoza. La tetap dipanggil dengan nama Virginia Fernandez. Tapi sekarang, La bahkan belum menikah dengan Ale. Maafkan kalau kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Anda, Nyonya. Ucapan seorang pria, membuat Virginia tersadar dari lamunannya. Mengambil napas dalam-dalam untuk membuang sesak di dada, Virginia mengangguk dan tersenyum. Baiklah, silakan. Ada keperluan apa Anda semua ingin bertemu? Kami datang untuk menunjukkan ini, Nyonya. Satu dari para pria maju mewakili, mengulurkan buku besar ke atas meja di hadapan Virginia. Virginia meraih buku itu dan membukanya. Rupanya itu katalog berisi gambar-gambar bangunan megah. Virginia mengangkat wajahnya, menatap mereka dengan kening berkerut. Apa ini? Pria lain maju berdiri di samping pria pertama. Membungkukkan badan sebelum bicara. Biar saya jelaskan, Nyonya. Kami adalah arsitek dan kontraktor yang diutus oleh Tuan Garcia.